Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Arum Auliani. Saya Nur Fauzia. Saya Rika Kusumawati. Saya Sumina. Kali ini kami akan memaparkan materi tentang perkembangan kognitif anak usia dini dengan judul Pengertian metode kognitif. Fungsi metode untuk perkembangan kognitif. Jenis-jenis metode untuk pengembangan kognitif anak usia dini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa kembali berkumpul di ruang virtual ini. Kali ini kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang perkembangan kognitif anak usia dini. Dan kali ini kami akan membawakan 3 buah materi, yaitu materi yang pertama adalah pengertian metode kognitif, fungsi metode untuk perkembangan anak usia dini, dan jenis-jenis metode untuk pengembangan kognitif anak. Dan pemaparan materi yang pertama akan dibawakan oleh Saya akan memaparkan tentang pengertian metode kognitif. Nah, metode berasal dari bahasa Yunani, yakni meta, berarti melalui, dan hodos artinya cara jalan dan alat atau gaya. Nah, dengan kata lain, metode artinya jalan atau cara yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, kemudian dalam KBBI, metode adalah cara yang teratur dan berpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud. Kemudian metode menurut para ahli. Di sini ada 3 menurut para ahli. Yang pertama, Purwadarminta, cara yang teratur dan berpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud. Yang kedua, Ahmad Tafsir, cara yang paling tepat dan cepat dalam melakukan sesuatu. Dan yang ketiga, ada menurut para ahli, yaitu Nurul Ramadhani Makarao, kiat mengajar berdasarkan pengetahuan dan pengalaman belajar. Disimpulkan bahwa metode merupakan suatu cara agar tujuan pengajaran tercapai sesuai dengan apa yang telah dirumuskan oleh pendidik. Nah, di sini ada prinsip metode mengajar, yaitu setiap metode harus bertujuan. Nah, berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai dan digunakan untuk tujuan itu. Nah, selanjutnya pemilihan metode harus sesuai. Nah, di sini harus berdasarkan kepada murid, kita juga sebagai guru dan lingkungan. Selanjutnya yang ketiga adalah adanya alat bantu. Nah, di sini adanya alat bantu, jadi kita sesuai dengan metode yang akan kita pakai. Contohnya dengan tema buah-buahan, kita akan menggunakan buah-buahan yang plastik, atau ada membuat gambar di papan tulis, atau dengan melihatkan video dan yang lainnya. Selanjutnya, tidak ada metode yang dianggap paling baik. Nah, metode yang baik adalah metode yang berhasil mencapai tujuan belajar. Nah, jadi metode di sini di dalam pengajaran tidak ada suatu metode mengajar yang dianggap paling baik atau sempurna. Nah, selanjutnya setiap metode bisa dinilai karena penilaian hasil belajar menentukan efisien dan efektifnya suatu mengajar. Nah, dan yang terakhir yaitu penggunaan metode hendaknya bervariasi. Nah, di sini kita sebagai guru sebaiknya menggunakan berbagai ragam metode hingga menjadikan murid semakin semangat belajar dan mendapatkan ilmu-ilmu yang lainnya. Untuk perkembangan kognitif anak usia dini ada 4 poin, yaitu yang pertama sebagai alat motivasi ekstrinsik, yang kedua sebagai strategi pengajaran, yang ketiga sebagai alat mencapai tujuan, yang keempat pilihan dalam yang pertama yaitu sebagai alat motivasi ekstrinsik. Di sini kita sebagai pendidik
atau guru saat menggunakan suatu metode dapat memberikan motivasi yang positif atau yang baik-baik untuk siswa dalam kelas. Dengan menggunakan suatu metode yang baik atau pas di dalam kelas dapat menimbulkan semangat belajar anak dalam pengajaran selama pembelajaran. Poin yang kedua yaitu sebagai strategi pembelajaran. Di sini kita sebagai pendidik harus mengetahui metode apa yang cocok dalam kelas yang akan kita sampaikan. Karena dalam kelas itu bermacam-macam karakteristik anak. Itu daya nalarnya, maksudnya daya nalar anak-anak kan berbeda-beda ya. Ada yang cepat nangkap, ada yang lambat dalam menangkap suatu pembelajaran. Yang ketiga, metode sebagai alat mencapai tujuan. Sebagai pendidik kita harus dapat mengetahui apa metode yang cocok dalam untuk mencapai tujuan atau pembelajaran yang akan kita sampaikan dalam kelas. Karena bila tidak cocok, kita sebagai guru juga akan merasakan kesulitan untuk menyampaikan pembelajaran yang akan kita sampaikan. Poin keempat yaitu metode sebagai pilihan pengajaran. Sebagai pendidik, kita harus menentukan metode yang cocok untuk pembelajaran di kelas. Karena bila salah pemilihan akan tidak tercapai tujuan seperti yang saya terangkan sebelumnya. Dengan menggunakan metode yang cocok, siswa dapat mendapatkan pengetahuan atau keterampilan yang dibutuhkan agar lebih bersemangat belajarnya. Dengan metode yang cocok juga atau baik kita gunakan dalam kelas akan mempersingkat waktu untuk efektif dan efisien. Menurut Dr. Randes Ishak SV dan Dr. Randes Warji mengatakan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan metode yaitu ada 7 poin. Yang pertama yaitu tujuan, yang kedua kemampuan yang menggunakan, yang ketiga kemampuan orang yang belajar, yang keempat besarnya kelompok, kelima waktu, 6 tempat, dan terakhir 7 fasilitas yang ada. Perpaduan antara faktor-faktor yang tadi saya sebutkan yang menjadi pertimbangan adalah untuk menentukan metode yang cocok yang akan digunakan oleh guru dan murid dalam menentukan suatu tujuan pembelajaran. Baiklah teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa suatu metode itu tidak hanya berpengaruh terhadap diri seorang murid, tapi juga berpengaruh terhadap tujuan dan juga penggunaan metode tersebut. Dan jangan lupa bahwa fasilitas serta lingkungannya pun harus mendukung. Oke, yang selanjutnya pemaparan yang ketiga akan dibawakan oleh Dika. Pemaparan yang ketiga, jenis-jenis metode pengembangan kognitif anak usia dini. Berikut ini beberapa macam metode bermain sambil belajar untuk mengembangkan kognitif anak usia dini. 1. Metode bermain. Biasa mengemukakan bahwa kegiatan bermain merupakan latihan untuk menggabungkan pengetahuan dan keterampilan kognitif. Dengan demikian, bermain memperkuat kemampuan dan keterampilan anak dalam memecahkan. Contohnya seperti bermain puzzle, Lego, ataupun bermain balok. 2. Metode bercerita. Salah satu pemberian pengalaman belajar bagi anak, yaitu dengan membawakan cerita kepada anak secara lisan. Cerita yang dibawakan harus menarik, mengundang perhatian, dan tidak lepas dari tujuan pendidikan tersebut. Contoh metode bercerita itu dengan membacakan buku cerita, terus dengan boneka tangan, ataupun dengan bermain drama. 3. Metode karya wisata merupakan salah satu metode melaksanakan kegiatan pengajaran dengan cara mengamati dunia sesuai dengan kenyataannya yang meliputi manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda. Contohnya, mengajak anak pergi ke kebun binatang, ke taman bunga, dan lain-lain sebagainya. Keempat, metode eksperimen, yaitu cara penyajian pembelajaran dengan melakukan percobaan, dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Contohnya, dengan pencampuran berbagai warna, merah, kuning, hijau, dengan membuat pelangi dalam gelas. 5. Metode tanya jawab, yaitu misal guru bertanya kepada anak, lalu anak menjawabnya dengan secara langsung seperti itu. Keenam, metode pemberian tugas, yaitu guru memberikan tugas kepada anak berdasarkan petunjuk dan lalu dikerjakan
oleh anak sehingga anak dapat memahami tugasnya yang nyata, serta anak juga diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Contoh, dengan memberikan anak gambar kerja, mewarnai, menempel, membuat kolase atau dengan menarik garis. 7. Metode demonstrasi yaitu cara penyajian materi pembelajaran kepada anak dengan cara melakukan percobaan dan mengalami langsung serta membuktikannya sendiri, yang bertujuan agar anak mampu memahami tentang cara mengatur atau menyusun sesuatu. Contohnya yaitu membuat telur mengapung yang ada di dalam gelas, lalu membuat telur asin dan lain sebagainya. Baiklah teman-teman, dari pemaparan Nika tadi, satu nih yang perlu kita ingat bahwasanya setiap metode haruslah sesuai dengan tahapan perkembangan si anak itu sendiri. Jadi pada intinya kita nggak boleh nih memaksakan kehendak terhadap anak. Kita nggak boleh juga berharap terlalu tinggi untuk perkembangan anak, karena setiap anak itu punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Baiklah, cukup sekian dari kami. Saya kasih pantun satu, yaitu bunga mawar, bunga selasi, warnanya cerah, tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum.